Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dea Nanda, Naila Syifa atau saya sendiri, lalu Naila Zahira, dan Septia Rahmanjani. Baik, saya akan masuk pada materi hari ini. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana konsep limit fungsi dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya untuk menganalisis konsumsi kalori masyarakat Indonesia berdasarkan data PPS. Konsep yang saya pakai adalah limit fungsi saat mendekati suatu titik. Dari data PPS, kita memiliki informasi rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari dari tahun 2007 hingga 2023. Kita ingin memperkirakan konsumsi kalori tahun 2024 atau secara matematis ditulis sebagai X mendekati 2024. Dapat kita lihat dalam tabel berikut. Pada tahun 2021 terdapat 2050 kalori, tahun 2022 meningkat hingga 2060 kalori, dan tahun 2023 menjadi 2072 kalori. Kita lihat bahwa nilai konsumsi kalori terus meningkat setiap tahunnya. Dengan melihat tren ini, kita bisa mengatakan bahwa limit X mendekati 2024, Fx sama dengan F 2023 sama dengan 2072. Yang artinya, jika tren ini meningkat, maka konsumsi kalori pada tahun 2024 diperkirakan mendekati 2072 kalori. Dapat kita simpulkan melalui konsep limit fungsi, kita bisa menganalisis tren data dan membuat prediksi, yang mana dalam hal ini kita bisa membantu meramalkan arah konsumsi kalori masyarakat di masa mendatang. Saya rasa cukup. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea Nanda Putri Gundor. Baik, selanjutnya materi selanjutnya adalah diferensial sebagai laju pertumbuhan. Kita mengambil konsep menghitung seberapa cepat sesuatu berubah dalam hal konsumsi protein per kapita dan per tahun. Oke. Dapat diketahui konsumsi protein di tahun 2022 itu sama dengan 58 gram, dan konsumsi protein tahun 2023 adalah 59 gram. Untuk langkah penyelesaiannya, kita menggunakan rumus selisih maju atau pendekatan numerik diferensial. F absen dalam kurung 2022 sama dengan F dalam kurung 2023 dikurang F dalam kurung 2022 per 2023 dikurang 2022 sama dengan 59 dikurang 58 per 1 sama dengan 1 gram. Jadi, dapat diartikan konsumsi protein akan bertambah 1 gram per tahunnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Septia Rahmanjani. Selanjutnya, arti turunan sebagai total akumulasi dari laju data BP. Konsumsi beras mingguan per kapita dari tahun ke tahun. Fungsi konsumsi beras yang dinyatakan sebagai FT sama dengan 2T ditambah 5, di mana T adalah waktu dalam tahun. Untuk mengetahui total konsumsi beras selama waktu T, kita gunakan integral tak tentu. Kata hitung FT sama dengan F sama dalam kurung T, DT sama dengan integral dalam kurung 2T ditambah 5 DT. Hasilnya adalah FT sama dengan T kuadrat ditambah 5T ditambah C aksen. Artinya fungsi FT ini menunjukkan total konsumsi beras secara kumulatif selama T tahun. Informasi ini penting untuk memperkirakan kebutuhan logistik dan perencanaan distribusi beras. Dengan konsep integral, kita bisa mengubah data konsumsi per tahun menjadi total akumulasi dalam beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjut Naila Zahira.
Baik, saya akan mempresentasikan salah satu penerapan materi kalkulus yaitu integral tertentu dalam menganalisis data konsumsi masyarakat berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Pertama, kita pahami dulu bahwa integral tertentu digunakan untuk menghitung total atau luas dari suatu fungsi dalam interval tertentu. Dalam konteks ekonomi, ini bisa digunakan untuk menghitung total konsumsi, total pendapatan, atau total biaya dalam periode tertentu atau wilayah tertentu. Untuk studi kasus ini, saya mengambil data dari BPS terkait konsumsi ikan per kapita per minggu di beberapa kabupaten. Misalnya, kita ambil data dari 5 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan konsumsi sebagai berikut. Itu kabupaten pertama itu 1,5, kabupaten kedua 2, kabupaten ketiga 2,3, kabupaten 4 2,1, dan kabupaten kelima 1,9. Kita anggap data ini membentuk suatu fungsi fx, dan kita ingin menghitung total konsumsi dari kabupaten A sampai E, kabupaten 1 sampai 5. Karena kita tidak punya fungsi eksak, maka kita menggunakan pendekatan numerik, Riemann sum. Itu integral A sampai B, fx, dx, sama dengan fx dalam kurung xi dikali ax. Dengan 5 kabupaten dan jarak antar kabupaten kita anggap sama, misalnya 1 satuan, maka total konsumsi sama dengan 1,5 ditambah 2,0 ditambah 2,3 ditambah 21 ditambah 1,9 dikali 1 sama dengan 9,8 kg per minggu. Artinya dalam 1 minggu total konsumsi ikan per kapita dari kelima kabupaten tersebut adalah 9,8 kg. Dari sini kita bisa mendapatkan insight yang sangat berguna. Pemerintah daerah bisa menggunakan hasil integral ini untuk mengukur kebutuhan distribusi pangan. Ini bisa mengevaluasi apakah angka konsumsi tersebut mencukupi standar kecukupan gizi. Dan secara umum, kita bisa lihat bagaimana konsep matematika integral bisa diterapkan dalam kebijakan publik dan analisis sosial ekonomi. Sebagai kesimpulan, integral tertentu tidak hanya digunakan dalam matematika murni, tapi juga memiliki nilai praktis dalam dunia nyata, terutama untuk menjumlahkan nilai-nilai ekonomi yang tersebar di wilayah atau waktu tertentu. Demikian presentasi dari saya, dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.